Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah di dalam Islam disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada kita kaum muslimin, itu bukan cuma sekedar amalan ritual yang tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala saja. Betul bahwa setiap kali kita beribadah, melakukan ketaatan, amal soleh, itu memang kita niatkan sebagaimana memang diperintahkan oleh Allah SWT untuk kita meraih pahala, ganjaran, balasan dari Allah SWT. Betul. Tapi tidak cuma itu. Dimensi terpenting dari ibadah disyariatkan kepada kita adalah agar ibadah itu, rahmukallah, ibadah itu bisa memberikan pengaruh, memberikan dampak. Yaitu diantaranya adalah mengedukasi kehidupan kita, menuntun kehidupan kita agar dijalani sesuai dengan fitrah kehidupan. Jadi ibadah itu bukan cuma buat ngumpulin pahala, tapi ibadah di antaranya adalah untuk membentuk karakter yang mulia, akhlak yang terpuji, kejujuran, kedisiplinan, kesantunan, kolaborasi, kerjasama. Kenapa? Karena pada dasarnya ibadah itu bukan buat kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun manusia di seluruh muka bumi ini gak ada yang beriman kepada Allah, tidak menyembah Allah, Allah tidak akan berkurang kemuliaannya. Sebagaimana sebaliknya, kalau seluruh manusia di muka bumi ini semuanya taat dan menyembah Allah, gak ada orang kafir sedikit pun, tidak juga bisa menambah kemuliaan Allah. Allah mulia apa adanya, tidak dipengaruhi oleh ibadah manusia. Maka yang perlu dipahami oleh kita orang yang selama ini sudah puluhan tahun beribadah adalah kita bertanya, ibadah ini diperintahkan oleh Allah untuk saya kerjakan untuk apa sebetulnya? Salah satu substansi dari ibadah adalah untuk mendidik kita menjadi manusia-manusia yang menjalani kehidupan dengan bahagia, sukses, dan mulia. Yaitu dengan apa? Kita memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Nah, di antara ibadah yang disetting sedemikian rupa untuk kita lakukan setiap hari adalah sholat. Dan kita sudah bahas sholat ini dalam beberapa kajian di seri-seri berikutnya. Namun untuk kali ini saya ingin selipkan, ya, kajian serial kita adalah tentang proyek sholat khusyuk, di mana kita mentadaburi, memahami, menyelami, meresapi setiap gerakan dan bacaan-bacaan sholat. Ya. Nah, tapi kali ini saya ingin selipkan dulu dengan kita mentadaburi makna dari gerakan dan bacaan wudhu. Kenapa? Karena wudhu dan sholat tidak bisa dipisahkan. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, ayat ke-6, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholah, faghsilu wujuhakum, wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi ketika Allah memerintahkan kita sholat, ya, itu dalam konteks ayat ini adalah tidak langsung Allahu Akbar, takbiratul ihram, enggak. Itu ada dalam hadis. Tapi konteksnya di sini adalah Allah ingin menempatkan bahwa wudhu itu tidak bisa dipisahkan dari sholat. Dia adalah syarat sah sholat. Kalau kita tidak punya wudhu, maka sholat kita berapa ribu rakaat pun nggak sah, nggak diterima, nggak dicatat pahalanya. Walaupun kita berusaha untuk khusyuk. Kenapa? Karena itu adalah kunci. Makanya Rasulullah SAW bersabda satu hadis sahih riwayat Bukhari mengatakan, Miftahus sholah at-tuhur. Pintu, kunci dari sholat itu adalah bersuci, dalam hal ini berwudu. Kita bisa bayangin kalau kita nggak hafal kunci atau pin, nomor ATM kita, handphone kita, laptop kita, lupa, fatal akibatnya. Jadi wudu ini nggak boleh disembarangi. Nah, yang sayangnya selama ini kita pahami adalah
ketika kita berbicara tentang ibadah yang khusyuk, itu branding yang ada di kepala kita adalah yaitu hanya untuk sholat, yaitu sholat khusyuk. Kalau melihat dalil yang tadi bahwa sholat dan wudhu tidak bisa dipisahkan, kalau sholat itu harus khusyuk, maka wudhu pun juga seharusnya khusyuk. Jadi mulai sekarang harus kita tanamkan, ini istilah yang mungkin belum populer ya, wudhu khusyuk seperti apa? Kita akan jelaskan. Tapi yang harus kita mulai adalah menanamkan, saya harus mengafirmasi diri sendiri. Ketika saya menjalankan ibadah, sholat, dan sebelumnya diawali dengan wudhu, di mana saya sholat itu harus berusaha khusyuk, dan belajar meningkatkan kekhusyuan, berlatih terus-menerus, maka wudhu pun juga harus bisa khusyuk. Kenapa? Karena kalau kita ingin mendapatkan kekhusyuan sholat, ternyata dimulainya adalah dari wudhu yang khusyuk. Gimana wudhu yang khusyuk? Wudhu yang khusyuk adalah wudhu yang dijalani sesuai dengan fungsinya. Apa fungsi wudhu? Banyak di antara kaum muslimin, walaupun kita di sini tidak seperti itu atau belum seperti itu, jangan sampai seperti itu, yang memahami wudhu itu adalah hanya amarin ritual sebagaimana juga sholat. Ya wudhu aja, basuh gitu aja udah. Nggak ada getaran apa-apa di hatinya. Kalau sholat mungkin masih mendingan, sudah banyak orang yang berusaha untuk khusyuk, memahami gerakan dan bacaan sholat. Tapi wudhu kebanyakan, serupai kecil-kecilan saya lakukan, iya ya, kok saya nggak berusaha untuk khusyuk dalam berwudhu. Padahal justru rahasianya, khusyuk sholat itu dimulai dari wudhu yang khusyuk. Gimana wudhu yang khusyuk? Yaitu yang menjalankan fungsinya. Apa fungsi wudhu? Fungsi wudhu diantaranya adalah untuk bertaubat. Makanya judul kultum kita siang hari ini adalah apa? Wudhuku, proyek taubatku. Artinya apa? Di dalam berwudhu itu kita harus bertaubat. Harus diiringi dengan taubat. Jangan sampai wudhu kita itu hambar. Jangan sampai kita nggak merasakan getaran apa-apa. Nah, memang ini panjang pembahasan tentang taubatnya seperti apa. Tapi saya ingin jelaskan untuk supaya kita yakin gitu ya dalilnya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, menggambarkan tentang bagaimana wudhu itu juga harus khusyuk. Apa kata beliau? Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, kata beliau. Barang siapa yang berwudhu dengan wudhu yang aku contohkan, yang aku tuntunkan, summa shalla raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian la yuhadditsu fihi ma nafsah, dan kemudian dia tidak berkata-kata di dalam dirinya pada saat melakukan wudhu dan sholat. Fihim itu artinya dua-duanya. Dua-duanya disebutkan harus khusyuk. Tidak berkata-kata itu artinya tidak mikirin yang lain-lain, tidak mikirin urusan yang lain. Sebagaimana di dalam sholat kita hanya mikirin Allah, mikirin bacaan dan gerakan yang kita persembahkan kepada Allah, mikirin dosa-dosa kita yang kita ingin mintakan ampunannya kepada Allah, memikirkan tentang nikmat Allah yang ingin kita syukuri di dalam sholat kita, memikirkan tentang masalah dan hajat yang ingin kita mintakan pertolongannya kepada Allah dalam sholat, maka wudhu pun juga harus seperti itu. Hadirkan Allah di dalam wudhu kita. Dan bahkan kalau kita melihat dari teknis gerakan wudhu ini bahkan taubatnya lebih powerful. Kenapa? Karena kalau taubat yang biasa kita lakukan dengan istighfar kan cuma yang berfungsi adalah lisan dan pikiran. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi kalau berwudu apa yang kita lakukan? Kita langsung melakukan gerakan. Dalam wudu ada taubat tangan. Dalam wudu ada taubat mulut. Artinya dosa yang dilakukan oleh mulut itu apa aja? Ada taubat yang dilakukan oleh hidung, ada taubat yang dilakukan oleh wajah, oleh mata, oleh telinga, oleh kepala, oleh kaki. Di sepanjang wudhu itu adalah settingan aslinya dalam syariat kita adalah taubat. Itulah sebabnya mengapa Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Antara taubat dengan mutatahhirin, termasuk di dalamnya adalah wudhu, disandingkan. Dan itu juga sebabnya kenapa dalam syariat kita ini kalau kita sudah selesai berwudu apa bacaannya? Baca sesudah berwudu. Setelah kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kita baca Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin.
Jadi memang disettingnya untuk taubat wudhu itu. Nah, hanya saja banyak di antara kita yang ketika menjalankan wudhu cuma ritual. Amalan ritualnya saja yang dijalankan. Sementara amalan spiritualnya kosong, hampa. Nggak ngerasain apa-apa. Walaupun settingannya secara tata cara sudah sebegitu rupa. Kita disuruh untuk membersihkan bukan cuma kulit, bukan cuma anggota tubuh, tapi yang dibersihkan adalah apa? Apapun yang pernah dilakukan oleh anggota tubuh kita. Makanya begitu powerful Bapak sekalian, di dalam berwudu itu orang bertaubat itu seharusnya betul-betul meyakini tuntunan Rasulullah SAW. Kenapa? Taubat itu intinya wudu. Karena Rasulullah sendiri yang memberikan petunjuk. Kata beliau, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, kemudian fa'asbigul wudu dan menyempurnakan wudunya, maka yakhruju min wajhihi, akan keluar dari wajahnya, ya, kullu khati'atihi, maka akan keluar seluruh dosa-dosanya. Akan keluar dosa-dosanya dari matanya, akan keluar dosa-dosanya dari tangannya, dari kakinya, dari kepalanya, akan keluar. Inti dari wudu adalah bertobat, dan itu yang belum dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Selama puluhan tahun dia berwudu udah hampa begitu aja. Sehingga sebetulnya kalau kita mau menyadari hakikat wudu itu adalah taubat, yang menetes itu sebetulnya bukan hanya air wudu, tapi apa? Air mata kita. Harusnya keluar juga. Nangis kita tuh. Ya Allah, tangan ini pernah menerima suap misalnya, atau pernah menyuap, atau pernah tanda tangan proyek, atau pernah menggunakan kekuasaan menyuruh sesuatu yang salah. Begitu juga mulut kita. Itu settingannya luar biasa. Ketika kita disuruh berkumur-kumur tuh, kumur-kumur gitu tuh, bukan cuma ngilangin kotoran yang nyelip di gigi, tapi kotoran yang pernah dilakukan oleh mulut ini. Mungkin mulut ini pernah berkata bohong, pernah berkata kasar, pernah berjanji yang tidak ditepati, pernah menghina, bergibah. Itu yang keluar. Bahkan mungkin mulut ini pernah memakan makanan yang haram. Haram dalam artian secara zat maupun secara cara mencarinya. Mungkin mulut ini pernah mengkonsumsi sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka orang yang dia betul-betul menghayati wudunya sebagai taubat, dia tuh akan punya kekuatan untuk berhenti dari berbuat dosa. Nggak akan ada orang yang korupsi, orang Islam ya. Orang Islam yang korupsi kalau dia menghayati bahwa wudu itu adalah taubatnya. Karena tangannya setiap hari dia malu. Dia berarti munafik. Tiap hari nyuci tangan tapi tangannya melakukan kejahatan. Begitu juga mulutnya tadi. Nggak mungkin ada orang yang melakukan kejahatan dengan mulutnya. Termasuk kejahatan tadi bukan hanya mengucapkan, tapi juga mengkonsumsi. Mohon maaf dan mohon izin dengan sepenuh kasih sayang dan cinta dan seterus-terusnya kepada Bapak Ibu sekalian di sini, ya. Saya ingin sampaikan di antaranya juga harus kita taubati bagi yang masih melakukan, ya. Semoga Allah memberikan hidayah. Ya. Bagi yang masih mencintai rokok, wudu itu adalah cara efektif untuk berhenti ngerokok. Betulan. Kenapa? Karena sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kita ingin bertobat dengan apa yang dilakukan mulut ini. Bukan hanya minuman keras, narkoba. Enggak, itu enggak akan ada kejahatan. Kenapa? Yang ringan pun enggak mau di mulut ini. Mengotorinya dengan asap rokok. Enggak akan mengotori hidungnya dengan asap rokok. Kenapa? Itu yang dibenci oleh Allah. Jelas-jelas. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Ya, makanya kita salut ya, di depan masjid kita ada tulisan, masih ada mudah-mudahan ya, ganti uang buat beli rokok buat anak yatim. Nah, itu keren sekali. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. 1 menit terakhir saya ingin menegaskan kembali, jangan sia-siakan kesempatan bertobat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui wudu kita. Manfaatkan. Karena apa? Dijamin oleh Rasulullah keluar dosa-dosa kita. Tapi bagi siapakah dosa-dosa diampuni dan keluar? Bagi orang yang ketika ya. Kemudian kaki pernah dibuat melangkah kemana? Lebih senang dipakai melangkah ke masjid dan pengajian, apakah dipakai buat nongkrong, dipakai buat ke tempat-tempat maksiat? Ya. Begitu juga telinga ini simbol ketaatan ya. Mana yang lebih kita patuhi, yang lebih kita turuti?
Ya, kalau hawa nafsu yang lebih kita turuti berarti nggak berdampak itu. Wudhu kita tuh hampa, kosong. Memang secara fikih sah, sholat kita sah kalau udah berwudhu, tapi kita nggak dapat substansinya. Inti dari Islam itu substansinya adalah bagaimana kita akhirnya berubah, memperbaiki hidup ini agar sesuai dengan fitrah. Fitrah kita itu adalah kebaikan, akhlaknya baik, ya karakternya terpuji, nggak melakukan kezaliman. Sedih Bapak sekalian, bukankah kaum muslimin di seluruh dunia yang paling banyak di Indonesia, betul? Ya kan? Masjidnya paling banyak di seluruh dunia di Indonesia. Pesantrennya paling banyak di Indonesia. Tapi kriminalitasnya paling tinggi, korupsinya paling tinggi, pornografinya paling tinggi. Karena mereka nggak ngepek, ibadahnya cuma ritual, bukan spiritual, belum spiritual. Yuk kita sempurnakan ibadah kita, penyembahan kita kepada Allah. Menyembah Allah itu adalah bukan cuma ritual, tapi spiritual. Harus ada dampaknya, pengaruhnya dalam kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Itulah keindahan Islam yang sempurna yang seharusnya kita jalankan di sisa usia kita. Mumpung masih ada kesempatan, pelajari